Manga One Piece Chapter 1028 diawali dengan memperlihatkan pembicaraan yang terjadi di ruang tamu, tepatnya di lantai 3, yang mana anggota CP0 lagi berdiskusi tentang naga raksasa yang baru saja muncul di hadapan mereka, yang menurutnya adalah buah iblis buatan dari Dr. Vegapunk. Rob Lucci yang mendengar hal itu tak peduli sama sekali tentang berita tersebut, karena itu tidak ada hubungannya dengan tujuan pemerintah dunia datang ke negeri Wano. Terlebih lagi, pertarungan yang terjadi di Onigashima adalah pertarungan yang melibatkan antara sesama bajak laut. Jadi biarkan mereka saling bunuh satu sama lain. Sebab salah satu tujuan utama pemerintah dunia datang ke Wano untuk menangkap Nico Robin, mengingat ia adalah satu-satunya yang diketahui di dunia ini mampu membaca poneglyph. Oleh karena itu, sebelum Nico Robin mengungkap rahasia dunia ini, ia harus terlebih dahulu diamankan oleh pemerintah dunia, supaya rahasia dari mereka tetap terjaga sampai kapanpun. Pertanyaannya, apakah Nico Robin akan berhasil diculik oleh CP0? Kemungkinan besarnya tidak. Sebab menurutku Nico Robin bukan hanya akan dilindungi oleh Brook, tetapi juga akan dilindungi oleh Jinbe dan Franky, yang sekarang ini mereka berdua telah mengalahkan anggota Tobiropo. Tapi jika Nico Robin berhasil diculik oleh pemerintah dunia, maka Luffy akan menunda perjalanannya ke Pulau Locktail. Karena Luffy adalah orang yang mempunyai rasa solidaritas yang tinggi terhadap para nakamanya. Jadi, walaupun ada jurnal perjalanan Oden yang ditawarkan kepadanya, Luffy akan tetap menolaknya seperti halnya ketika ia menolak pemberian buku harian Zeff selama mengarungi lautan Grand Line. Akan tetapi, selain untuk menangkap Nico Robin, pemerintah dunia juga ingin menguasai negeri Wano, itu pun jika Kaido kalah. Tercatat, ini bukan pertama kalinya pemerintah dunia ingin menguasai negeri Wano. Sebab pada chapter 937, Onimaru pernah mengatakan bahwa dulunya ada banyak kelompok bajak laut dan bangsawan yang ingin menguasai negeri Wano. Perkataan Onimaru tersebut semakna dengan perkataan Kozuki Oden pada chapter 972, di mana ia mengatakan bahwa tujuan klan Kozuki menutup negeri ini dari dunia luar adalah untuk melindungi Wano dari suatu kekuatan besar di luar sana. Jadi setelah Kaido kalah, maka itulah waktu yang pas bagi pemerintah dunia untuk memulai invasi ke negeri Wano. Cuma yang menjadi pertanyaan selanjutnya, siapakah yang akan menghadang aksi pemerintah dunia dalam menginvasi negeri Wano? Menurut pendapat pribadiku, ada dua kelompok yang akan menghadang pemerintah dunia. Kelompok pertama yaitu armada besar bajak laut Tobi Jerami, yang kemungkinan besar akan datang ke Wano. Kelompok kedua, bajak laut Big Mom yang saat ini juga berada di perairan negeri Wano, yang mana mungkin mereka mengira bahwa mereka akan ditangkap oleh pemerintah dunia. Jadi secara tidak langsung, kedua kelompok tersebut akan melakukan sebuah aliansi demi untuk menghadang pemerintah dunia. Sebab jika kita berbicara pada pertarungan kelompok bajak laut Mugiwara yang terjadi di Arc Arabasta dan Arc Dressrosa, maka Luffy dan krunya dilindungi oleh payung hukum dari kedua kerajaan tersebut, karena kedua kerajaan yang bersangkutan memiliki hubungan dengan pemerintah dunia, sehingga angkatan laut tidak dapat menyergap mereka pasca berakhirnya peperangan. Sedangkan negeri Wano sendiri tidak memiliki afiliasi dengan pemerintah dunia. Jadi mereka tidak mempunyai kekuasaan untuk melarang pemerintah dunia menangkap para bajak laut yang telah menyelamatkan negaranya. Dan menurutku, bukan hanya kapal pemerintah dunia yang akan datang ke Wano, tetapi juga kapal angkatan laut yang dipimpin oleh Kizaru plus dengan SSG-nya. Karena pada chapter 957, tampaknya Sengoku berhasil meyakinkan Akainu untuk ikut serta dalam peperangan di negeri tersebut. Jika itu terjadi, maka disinilah peran Big Mom untuk melawan Kizaru. Sebab menurutku di pihak pasukan aliansi tidak ada yang mampu melawannya. Itu pun perlawanan Big Mom bukan untuk menyelamatkan negeri Wano dari invasi pemerintah dunia, melainkan hanya untuk melarikan diri dari negeri terisolasi tersebut. Kemudian panel beralih di atas langit negeri Wano, yang dimana Momo masih terus berusaha untuk memunculkan awan api untuk menahan laju Pulau Onigashima, supaya tidak menimbulkan korban dari masyarakat sipil. Semoga saja Momo berhasil menolong masyarakat ibu kota bunga dari kebinasaan. Sementara itu, di sisi lain Yamato berusaha untuk minimalisir jumlah korban. Jika seandainya Momo gagal dalam menjalankan tugasnya, mungkin yang akan dilakukan oleh Yamato adalah menjinakkan seluruh bomnya, karena itu adalah cara yang terbaik daripada opsi yang lain. Lalu panel beralih ke kubah tengkorak gunung Onigashima, di mana Sanji berusaha menembus pertahanan Queen dengan jurus yang pernah digunakan ketika menyerang gurita raksasa Kraken. Namun sayang seribu sayang, tendangan Sanji tampaknya belum membuat Queen mengalami luka cukup berarti.
sehingga membuat Sanji memikirkan cara lain untuk bisa menembus tubuh tebal milik komandan bencana Kaido tersebut. Bisa dibilang, ketangguhan Queen yang paling menonjol adalah daya tahan fisiknya yang luar binasa. Hal itu tak terlepas dari buah iblisnya Brachiosaurus, yang mana termasuk salah satu jenis golongan dinosaurus terbesar dan terberat di dunia. Ditambah lagi, dia merupakan seorang cyborg. Oleh sebab itu, tidak usah heran jika ia masih mampu bangkit setelah 2 kali diserang oleh Big Mom dalam mode amnesia. Bahkan ia juga mampu adu kepala dengan Big Mom, yang membuat Big Mom sembuh total dari penyakitnya. Queen yang sebelumnya diserang oleh Sanji, ingin membalas serangannya dengan serangan yang di luar nalar, hingga membuat pasukan aliansi yang berada di lantai pesta pertunjukan terkejut bukan main. Sebab serangan Queen bukanlah serangan Brachiosaurus pada umumnya, di mana ia berhasil menangkap dan melilit Sanji dalam mode ularnya. Hal itu dapat ia lakukan karena dia adalah seorang ilmuwan yang memang dituntut agar memiliki kreativitas tanpa batas. Dan sejauh ini, serangan-serangan dari seorang Queen terbilang cukup variatif berkat kekuatan teknologi cyborgnya. Selepas dililit oleh Queen dengan sekuat tenaga, bentuk tubuh Sanji menjadi tak karuan alias tidak normal. Tapi tak lama berselang, tubuh Sanji yang tadinya amburadul kembali ke bentuk semula, tanpa sama sekali meninggalkan bekas lilitan yang sebelumnya membuat tubuhnya menjadi seperti layaknya seorang zombie. Hal itu tak terlepas dari rekayasa genetik Sanji yang mulai bangkit. Itu pun akibat efek dari pemakaian Red Suit yang sudah 3 kali ia gunakan. Queen yang melihat Sanji dalam keadaan lengah, langsung memanfaatkan kesempatan tersebut untuk segera mengakhiri nyawanya. Akan tetapi, pedang yang dilayangkan oleh Queen ke leher Sanji malah hancur terbagi menjadi 2. Dari peristiwa tersebut dapat disimpulkan bahwa tubuh Sanji yang sekarang mempunyai 2 kekuatan baru, yaitu regenerasi dan tubuh yang sekeras baja. Mengingat lawan Sanji saat ini adalah seseorang yang juga memiliki regenerasi dan tubuh yang kuat. Oleh karena itu, Oda sengaja mengupgrade tubuh Sanji ke tahap Awakening agar bisa mengimbangi ketahanan tubuh Queen yang luar binasa kuatnya. Dengan bertambahnya kemampuan Sanji, maka tidak bisa dimungkiri bahwa Sanji adalah satu dari 9 kru Luffy yang memiliki banyak kelebihan. Demikianlah review One Piece chapter terbaru pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang telah menonton video ini, kritik dan sarannya akan selalu diterima. Dan terima kasih banyak atas dukungannya.